Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan Kimia. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? Semoga semuanya sehat. Di musim hujan ini yang kayak kemarin ada longsor, ada apa. Semoga semuanya sehat dan tetap hangat ya. Kembali ke kimia, kita di semester 1 kemarin itu sudah belajar tentang apa? Tentang atom, berbentuk atom, terus ada menghitung nomor massa, nomor atom, proton, elektron, teori-teori ya kan. Di semester 2 ini kita cuma ada dua bab, hanya ada dua bab. Yang pertama ada stokiometri, yang kedua ada kimia alam. Kimia alam itu nanti kita bahasnya tentang apa, Bu? Tentang kelimpahan kimia di alam. Bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara memperoleh dari unsur-unsur kimia, bagaimana manfaatnya bagi kehidupan. Itu nanti kita belajar itu di bab 2. Di bab pertama kita belajar tentang stokiometri. Stokiometri itu apa, Bu? Stokiometri itu ilmu yang mempelajari atau ilmu yang digunakan untuk menghitung kuantitas suatu zat atau partikel. Ilmu yang digunakan untuk menghitung kuantitas suatu zat atau partikel. Di sini kalau ada kuantitas berarti nanti sudah masuk ke hitung-hitungan matematika. Ilmu matematikanya nanti main. Suatu zat atau partikel. Nah, inti dari stokiometri itu apa? Inti stokiometri itu adalah mol. MOL, mol. Mol di sini adalah satuan dari zat atau partikel, itu namanya mol. Satuan itu pasti kalian udah pernah belajar tentang satuan dan besaran, sudah diajarkan Bu Rika satuan dan besaran. Contohnya apa, Bu? Satuan dari panjang itu adalah meter, satuan dari massa atau berat itu kilogram, satuan dari volume itu adalah liter, satuan apa lagi, kuat arus listrik ampere, banyak lagi ya. Nah, salah satunya ini satuan dari zat atau partikel itu namanya mol. Kita di sini nanti bahas mol. Mol itu adalah inti dari hitung-hitungan kimia. Ketika kamu sudah bisa menghitung mol, kamu sudah punya satu nilai plus untuk akses membuka jalan lain dalam hitungan kimia, karena semua hitungan kimia pasti ada hitungan untuk mencari nilai mol. Mol sendiri itu apa, Bu? Pengertiannya menurut seorang ilmuwan dari Jerman namanya Wilhelm Oswald. Wilhelm Oswald itu dia mendefinisikan mol adalah satuan massa suatu zat dalam gram, massa dalam massa dalam gram, massa suatu zat, massa suatu zat dalam gram. Massa suatu zat dalam gram itu sama dengan massa molekul relatifnya. Itu salah satu ilmuwan kimia yang mendefinisikan mol. Di awal pendefinisian mol itu massa suatu zat dalam gram itu sama dengan massa molekul relatifnya, MR, massa molekul relatifnya. Bu, dapat massa molekul relatif itu dari mana? Nanti ada dibahas atom relatif sama massa molekul relatif. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini pengertian awalnya. Di sini ada massa.
Berarti nanti di mol itu berkaitan erat dengan massa atau berat. Mol nanti ada yang berkaitan itu 3. Yang pertama ada massa sendiri, tapi massa di sini kalau tadi satuan internasionalnya adalah kilogram, di kimia nanti massa itu dalam satuan gram. Jika nanti di soal masih dalam bentuk kilogram, kalian harus mengubah ke bentuk gram. Yang kedua ada volume. Kalau volume sama, itu dalam bentuk liter. Yang ketiga adalah jumlah partikel. Nah, ini 3 yang sangat berkaitan erat dengan mol. Massa, volume, dan jumlah partikel. Yang pertama akan kita bahas adalah massa. Karena tadi sesuai dengan definisinya Wilhelm Ostwald, kalau mol adalah massa suatu zat dalam gram itu sama dengan massa mol korelatifnya. Kita akan bahas massa, hubungan mol dengan massa dulu. Sebentar, kita hapus dulu. Sama, kita kasih poin A. Hubungan mol dengan massa. Oh iya, lupa tadi. Saya belum ngasih tahu. Kalau mol itu dilambangkan dengan huruf M kecil. Mol itu lambangnya M kecil. Jadi setiap ada menghitung rumus nanti mol itu dilambangkan dengan M kecil. Massa. Untuk mencari mol dengan massa itu ada 2 rumus nanti. Rumus yang pertama adalah M sama dengan mol massa M, kita lambangkan M per AR. Yang kedua, M sama dengan massa per MR. AR sama MR itu apa, Bu? M tadi apa? Massa atau berat. Massa atau berat. Ini dalam satuan gram. Kalau AR apa, Bu? Atom. Atom relatif massanya. Massa atom relatif. Kalau MR berarti massa molekul relatif. Ayo. Masih ingat enggak bedanya atom sama molekul? Ini materi awal di bab 1 semester 1. Masih ingat enggak? Atom bedanya, saya ingatkan lagi biar hidung. Atom sama molekul. Atom bedanya atom, molekul. Bentar, selain molekul, ion dulu. Atom, ion sama molekul. Contohnya Na itu atom. Terus ion apa, Bu? Na plus. Molekul NaCl. Jadi atom itu adalah unsur yang sendirian sing dhewean cah. Yang kedua ion Na plus yang bermuatan. Ayo ingat kan kalau muatannya plus itu namanya kation. Yang ketiga ada molekul, itu gabungan dari 2 unsur atau lebih namanya molekul. Sing gandengan cah, sing kok siji Na sama Cl. Contoh lagi, atom ada Cl. Berarti ionnya apa? Cl min, negatif. Nih kalau negatif berarti anion yang molekul sama NaCl atau enggak H. Contohnya HCl. Berarti di sini ada unsur H sama unsur Cl. Pun tahu bedanya atom, ion sama molekul. Karena nanti ketika kamu nggak bisa membedakan atom sama molekul, kamu pasti nggak bisa menghitung dari rumusnya. Ya, sebelum untuk masuk ke rumus ini kalian harus bisa nyari apa? AR sama MR. Yang pertama kita bahas adalah atom relatif. Massa atom relatif. Atau apa singkatannya tadi? AR. AR itu adalah pengertiannya nggih, perbandingan, ya ada perbandingan berarti nanti ada pembagian kalau ada perbandingan perbandingan massa satu atom unsur dengan
Massa unsur standar, perbandingan massa satu atom unsur dengan massa unsur standar. Berarti, nah massa unsur standarnya apa, Bu? Massa unsur standarnya itu adalah atom karbon. Karbon atau C. Di sini itu adalah C12. C12 itu sama dengan 12 SMA, satuan internasionalnya. Untuk mencari AR kita ada dua rumus nanti. Yang pertama, Bu kok banyak sekali rumus nih. Nanti kalau udah bisa kamu satu persatu nanti nggak usah dihafalkan rumusnya, pasti nanti udah bisa. Rumus yang pertama itu AR, jika ditanya AR unsur X adalah ini dimasukkan massa satu atom unsur. Perbandingan ya, berarti pembagian massa satu atom unsur dibagi perbandingannya 1/12 dikali massa atom massa C12 ini aja biar massa satu atom massa atom C12. Ini rumus yang pertama. Yang kedua ada rumus lagi, Bu. AR unsur ARX. X di sini nanti jika diketahui adalah persentase, itu rumusnya persentase A1 ditambah persentase A2 sampai seterusnya, tergantung dengan soal yang diketahui ada berapa persentasenya. Persentase kali ini apa, berarti dikali ya, persentase kelimpahan isotop. Sedangkan kalau A tak taruh mana ya, taruh bawahnya ini. A itu apa keterangannya? A itu massa isotop 1, A1. A2 berarti massa isotop 2. Nanti kalau ada A3, persen A3 adalah massa isotop 3. Tergantung nanti dari soal ada berapa yang diketahui ya. Nanti, tapi yang paling sering keluar apa, Bu? Paling sering keluar itu yang pertama. AR unsur X adalah massa satu atom unsur dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Kita langsung contoh soalnya, bin paham bagaimana cara mencari AR, karena syarat untuk kamu bisa mengerjakan tadi N sama dengan massa per AR atau N sama dengan massa per MR, itu kamu harus mencari nilai AR sama MR-nya. Kalau kamu nggak bisa mencari nilai AR sama MR, pasti kamu nggak bisa mencari nilai mol. Jadi harus bisa ini dulu ya. Contohnya, contoh soal. Contoh soalnya. Contoh soal. Jika diketahui satu atom C12 adalah 2,04 kali 10 pangkat min 26 kilogram dengan massa unsur A. Nah, ini unsurnya kita nggak tahu unsur apa. Kita di soal unsur A disebutnya unsur A adalah dengan massa unsur A, massa satu atom, massa satu atom unsur A adalah
8,5 kali 10 pangkat min 27 kg. Ditanya berapakah massa atom relatif unsur X. Kalau diketahui di sini ada atom C12, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Pertama atau kedua? Yang pertama. Ini sudah jelas. Atom C12. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Diketahui massa atom C12 2,04. Kita masukkan rumusnya. ARA berarti sama dengan massa satu atom unsur. Massa satu atom unsur. Massa satu atom unsur ini. Langsung ya, berarti massa satu atom unsur dibagi 1/12 kali massa atom C12. Satu atom C12. Atom C12 dimasukkan, kita punya 8,5 dikali 10 pangkat min 27 dibagi 1/12, ingat-ingat 1/12 dikali 2,04 dikali 10 pangkat min 26. Bagaimana Bu cara penyelesaiannya kalau kayak gini? Nah, langkah pertama yang kita hitung itu adalah untuk penyelesaian angkanya dulu. Kita hitung ini dulu, set. Nah, baru nanti perpangkatan. Perpangkatan kita gunakan konsep eksponensial. Matematikanya, yuk. Kalau gak iseng hitung tekan ndak gitu anit kalian ya. Kalau kayak gini gimana Bu hitungannya? Ingat, ketika ada pecahan dibagi dengan pecahan lagi, itu dibalik kira dikali. Misalnya saya punya 2/3/4. Caranya bagaimana ngitungnya? Sama dengan 2 dikali yang bawah, penyebutnya jadi pembilang dikali 4/2. Jadi 2 kali 4 8 2 dikali 4/3, berarti 8 dibagi 3. Sama konsepnya kayak gini hitungannya. Nanti kalau kayak gini 8,5 dibagi 1/12 sama aja 8,5 kali 12/1. Berarti kita bisa hitung 8,5 kali 12 kali 10 pangkat min 27 per, biar enggak bingung gini aja, yang 12 nya taruh depan, 12 di sini 8,5 di bawah berapa? Masih 2,04 dikali 10 pangkat min 26. Kita hitung 12 kali 8,5. 12 kali 8,5 itu hasilnya 102. 102 kali 10 pangkat min 27 per 2,04 kali 10 pangkat min 26. Kita selanjutnya hitung ini. Pokoknya angka dulu ya. Kalau angka kita hitung dengan angka, pangkat kita hitung dengan pangkat. 102 dibagi 2,04 itu 50 dikali berapa? Kita hitung yang satu. 10 pangkat min 27 dibagi 10 pangkat min 26. Kita ingat-ingat konsep matematikanya. Kalau ada pembagian berpangkat itu bagaimana? Kalau bagi, diingat-ingat pembagian. Kalau misalnya saya punya 1/2 dikali 2. 1/2 dikali 10, biar mudah. 10/2 dikali 10/3 itu sama dengan ininya ditambah 10/2 tambah 3, jadinya 10/5. Kalau dibagi Bu, berarti 10/2 dibagi 10/3. Kalau perkalian itu ditambah, kalau pembagian dikurang, 10/2 dikurangi 3 sama dengan 10 pangkat min 1. Terus Bu, kalau dipangkatkan 10/3
dipangkatkan 2. Nah, kalau dipangkatkan berarti 10 ini dikali 10 pangkat 3 kali 2 sama dengan 10 pangkat 6. Oke, ingat-ingat konsep ini. Konsep ini diingat-ingat, ini dipakai selamanya, bukan cuma di matematika, di fisika nanti dipakai, di kimia juga dipakai. Pokoknya di perhitungan nanti dipakai konsep-konsep matematika dasarnya, nggih. Jadi kalau ini 10 pangkat min 27 dibagi 10 pangkat min 26 sama dengan saya taruh di sini, nggih. Dan enggak ngano 10 pangkat min 27 berarti dikurangi 26. 10 pangkat min 27 ditambah 26, min sama min. Berarti sama dengan hutang 27 ditambah dibayar 26, berarti masih hutang 1. Sama dengan 10 pangkat min 1. 50 kali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 5 gram per mol. Berarti atom massa AR A adalah 5 gram per mol. Ya, ini caranya kayak gini. Untuk biar bisa ada satu soal latihan, caranya sama persis kayak gini. Nanti difotokan jawabannya. Kalau enggak usah, tapi tetap dikerjakan. Nanti ketika saya masuk saya cek satu-satu. Ada satu soal aja, enggak usah banyak-banyak. Jika diketahui satu atom C12-nya itu, saya ganti 2 kali 10 pangkat 23. Nah, 2 kali 10 pangkat min 23 dengan massa satu atom unsur. Nah, ini unsur perak, perak atau lambangnya itu Ag, argon. Satu atom unsur perak, Ag nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 22. Yang ditanya sama berapakah massa atom relatif unsur Ag. Silahkan dihitung nggih latihannya. Nanti minggu depan kita belajar tentang kalau udah atom relatif AR, kan ada 2 rumus, ingat-ingat. N sama dengan massa per AR sama N sama dengan massa per MR. Kalau tadi kita bahasnya tentang AR, minggu depan kita bahas tentang hitungan MR. Kalau ada yang bingung, belum mudeng dari tadi yang saya omongkan, kalau saya jelaskan cepet-cepet Bu, soalnya lewat video Cah, maaf nggih, cepet-cepet nggak bisa langsung, nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa apa. Nanti boleh tanya via Japri saya, Bu, gimana Bu? Udah bener belum Bu hitungannya? Boleh tanya lewat chat nggih. Semoga bermanfaat. Maaf sekali lagi saya belum bisa bertatap muka langsung dengan kalian di kelas. Secepatnya kita akan bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.